Om Swastiastu, para sahabat setia channel YouTube Bundagi Bali. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang apit lawang yang berada di depan rumah kita. Nah, kebetulan pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan apit lawang yang berada di depan rumah BTN ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan secara tuntas tentang makna, fungsi, letak, dan juga yang melinggih di apit lawang. Pertama-tama pengertian dulu apa artinya apit lawang ya. Apit itu artinya dua, lawang itu tempat keluar masuk pemedalan atau pemesuan. Nah, jadi apit lawang itu artinya dua tempat atau dua lokasi, dua astana kiri dan kanan di depan rumah kita, di pemesuan kita. Nah, itu pengertiannya dulu ya. Nah, mengenai letak ya, di mana letak apit lawang itu ya. Nah, ini letaknya di sini, di samping kiri kanan pemesuan kita atau pemedalan ya. Nah, kebetulan ini rumah BTN ya, di depan grase pintu masuk, karena ini adalah satu-satunya pemesuan atau pintu masuk ya. Nah, kalau di desa misalnya, rumah di desa tentu itu akan apa ya, di kiri kanan pemesuan, apakah itu angkul-angkul, apakah itu gerbang. Itu mengenai letak ya. Jadi apit lawang ini nempel menjadi satu kesatuan. Nah, seperti ini, tidak berdiri sendiri ya, menjadi satu kesatuan di kolom atau di tiang atau di pilar pemesuan kita. Nah, kalau di rumah di desa itu di kuri biasanya nempel langsung ya, nempel di kuri atau di gerbang, di kiri dan kanan. Coba perhatikan ya, ada tempat mebanten itu dua, kanan dan kiri. Itu mengenai tempat ya. Berbeda dengan di pura. Kalau di pura ada juga apit lawang, cuman kalau di pura itu mandiri, berdiri sendiri ya. Bentuknya ada seperti tugu, ada juga bentuknya seperti gegedongan di samping kiri kanan pemedalan. Fungsinya sama saja ya. Nah, seperti itu mengenai letak seperti ini ya, menyatu dengan apa ya, pilar atau pemesuan kita, kiri dan kanan ya. Ini kanan dan ini kiri dari objek, seperti itu mengenai letak. Nah, kemudian fungsinya apa ya? Nah, fungsinya tentu tempat berstana. Ini tempat ya, sengaja kita buat tempat ya seperti ini. Ini tempat ini. Nah, fungsinya adalah tempat untuk berstana, untuk tinggal. Nah, kalau bahasa apa ya, bahasa sekalonya itu tempat tinggal ini ya. Siapa yang tinggal di sini? Siapa yang berstana di sini? Yang berstana di sini adalah kalo ya, bukan Tuhan, bukan Betaro, kalo. Nah, jadi di sini nih area kalo depan rumah kita ini ya, area kalo di telajak ini. Areanya kalau. Nah, jadi agar kalaunya tidak masuk, dibuatkanlah apit lawang di sini agar kalau tidak masuk, karena kalau itu sifatnya mengganggu, mengecoh ya, mengintimidasi, cepat emosi kita kalau-nya itu sampai masuk ke rumah kita. Nah, agar hal itu tidak terjadi, dibuatkanlah apa, apit lawang di sini ya. Disinilah kita ngaturan sesajen. Nah, seperti itu fungsinya ya. Fungsi di sini kita ngatur dan sesajen. Nah, kemudian siapa yang melinggih di sini ya? Yang melinggih di sini adalah kalau. Nah, kalau yang di kanan ini mebiseke maho kalau. Nah, yang saya klik ini kanan ya, dari objek maho kalau. Nah, kemudian yang di kiri dari objek maksudnya ya. Perhatikan model ini ya. Kiri dari objek ini, yang ini adalah doro kalau atau adi kalau. Nah, seperti itu pesengannya kalau itu, karena kalau itu banyak ya. Nah, itu yang melinggih sudah ya, fungsi sudah, maknanya ya tadi agar kalau-kalaunya itu tidak masuk ke rumah kita, sehingga dibuatkanlah istana di sini tempat beliau ya, habitat, memang habitatnya di sini. Nah, disinilah, di tempat inilah atau di apit lawang inilah kita ngaturan sesajen, kita ngaturan segehan misalnya atau rarapan kepada maho kalau di kanan, doro kalau di kiri. Nah, seperti itu.
Tujuannya agar kalau itu tidak masuk ke rumah kita, sehingga disinilah dikasih sesajen. Nah, terus apa yang kita ucapkan saat kita ngasih sesajen kepada kalau ini ya? Kalau seperti itu ya. Mau kalau atau doro kalau ini saya ngaturan rarapan atau saya ngaturan segahan atau ngaturan apa saja ya. Silakan nikmati apa yang saya sajikan, apa yang saya aturkan ini. Jangan ganggu kami dan seisi rumah. Kami ingin hidup nyaman seperti itu, agar kami gemoh ripah lojinawi, tato titi tentrem dan raharja. Seperti itu. Artinya kita pakai bahasa yang kita mengerti, bahasa sehari-hari. Seperti itu doa atau apa yang kita ucapkan saat kita ngaturang apa di sini sesajen, rarapan, segahan gitu misalnya apapun ya, dengan tujuan agar kalau-kalaunya itu tidak masuk ke rumah kita, mengganggu kita. Nah, tentunya dengan harapan agar kita tidak cepat emosi, semua penghuni atau semua keluarga ini tidak dikecoh ya. Nah, seperti itu biar rago atau kita tidak kalauan. Nah, itu fungsi dan makna dari pelinggih atau apit lawang di depan rumah kita ya. Sama seperti di desa juga begitu. Di kiri dan kanan itu ada apit lawang. Doanya juga seperti itu ya. Nah, ini di daerah wilayah depan rumah kita ini di Telajaan ya, yang saya warna rumput ini ya. Ini kan statusnya masih tanah kita ya, kalau kita lihat dari trotoar. Ini memang sengaja disepeskan untuk apa ya, peruntukan kalau habitatnya kalau, karena kalau itu memang habitatnya di alam. Jangan semua dipakai rumah ya, kita sisakan sedikit, speskan sedikit peruntukan kalau di sini. Nah, seperti itu ya, memang habitatnya kalau di sini. Jadi kalau itu tidak bisa diusir ya, kita hanya bisa menjinakkan. Dari kalau itu yang bersifat mengecoh, mengganggu, mengintimidasi kita, kalau kita bisa memproteksi dengan ngaturang segahan, rarapan, membuatkan ragaan pelinggih gitu istilahnya, tentu kalau itu akan menjadi pelindung kita. Nah, seperti menjaga kita ya. Nah, berbalik jadinya ya, kalau kita bisa memproteksi dengan apa ya, keyakinan kita sesuai dengan pakem Bali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di samping kedua kalau yang saya sebutkan tadi, maho kalau dan doro kalau, di sini juga ada kalau di sini di tengah biasanya kita mesegah ya. Kalau saya gambarkan sekitar di area sini biasanya ibu-ibu itu mesegah setiap kelion ya, atau membanten. Seperti itu. Nah, jadi yang di sini ini adalah sunyo kalau. Seperti itu. Kalau juga ya, tujuannya apa? Sama seperti tadi kita ngatur segahan, kita ngatur rarapan dengan tujuan agar kalau itu tidak mengganggu kita, kasih upah dia ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pelinggih ya, ada lagi pelinggih ini. Nah, akan saya zoom sekarang. Ini pelinggihnya lebuh ya, pelinggih lebuh namanya ini ya, bentuknya seperti padmo, kecil pendek ya. Nah, kecil pendek. Di video saya sebelumnya, tutorial saya sebelumnya, posisi pelinggih lebuh itu tentu di teben ya, di teben depan rumah kita, karena asumsinya adalah ini utara, rumah ini menghadap ke timur ya, ini utara, ini selatan, ini timur, dan ini barat. Jadi pada tutorial sebelumnya saya mengatakan atau memberikan tutorial tentang letak pelinggih lebuh. Lebuh itu posisinya atau letaknya selalu di teben depan rumah kita. Mana tebennya ya, ini selatan, karena ini adalah utara ya, disinilah harusnya. Nah, karena situasional ya, harusnya posisi lebuh itu di sini, di paling sekelot di sini harusnya ya. Nah, di sini harusnya, seharusnya, karena tidak memungkinkan ya
maka disinilah ditempatkan. Situasional namanya ya, tidak apa-apa, yang penting ada di wilayah itu. Nah, seperti itu ya, situasional namanya. Jadi tidak harus selalu di sini. Ini kan sudah habis, karang kita itu sudah habis. Kalaupun dipaksakan ditempatkan di sini, ya tentu secara etika bangunan juga tidak masuk. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di Pelinggih Lebuh ini seperti yang saya jelaskan di tutorial sebelumnya, yang melinggih di sini adalah kalau juga mebiseko sang kita kalau rajo ya. Kalau juga banyak sekali kalau-kalaunya itu ya. Sang kita kalau rajo yang melinggih di Lebuh ini ya. Nah, seperti itu, karena banyak sekali kalau-kalaunya yang berkeliaran, sama seperti apit lawang ini. Jadi kita di sini ngaturang segehan, rarapan atau sesajen dengan harapan, dengan tujuan agar kalau itu tidak mengganggu kita, tidak mengecoh kita, tidak mengintimidasi kita. Kalau kita kalauan biasanya efeknya seperti apa? Cepat emosi begitu, dikit-dikit marah, nah, seperti itu ya, mengecoh sifatnya, atau paling atau kilangan, nah seperti itu banyak ya. Nah, itu mengenai apit lawang dan juga pelinggih yang ada di depan rumah kita. Langsung mumpung ada waktu, saya akan menjelaskan pelinggih yang ada di dalam ya. Ini khusus rumah BTN. Biasanya untuk rumah BTN itu kalau pelinggihnya itu minimal itu ada 2 ya, sesuaikan dengan desa Kalapatro juga, kemampuan juga, tempat juga ya. Pelinggihnya ada 2. Nah, ini saya menjelaskan dari selatan ini ya. Ini utara, ini selatan. Nah, ini anunya, tanda kompasnya ya. U ini artinya utara, ini utara. S ini artinya selatan. B itu artinya barat. Ini T ya, T artinya timur. Nah, jadi ini posisi pelinggihnya minimal. Di BTN itu ada pelinggihnya 2, apa? Nah, itu Padmo ya, Padmosan, apa? Padmosari dan juga Tugu Karang. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang jelaskan ini Padmo ini posisinya di timur ya, paling timur. Nah, posisinya paling timur menghadap ke selatan. Kemudian di sini di baratnya. Harusnya sih Kajokauh. Tugu Karang itu Kajokauh. Kalau Kajokauh itu mana ya ini ya? Ini harusnya di sini ya, di sudut ini. Di sini harusnya yang saya klik ini, di posisi ini ya. Karena sudah ada rumah, ya nggak apa-apa, kita tempatkan di sini. Inilah yang paling ideal ya, menghadap ke selatan. Nah, seperti itu. Nah, mengenai posisi sekarang level ketinggian, karena di Padmo ini adalah linggih Ida Betaro ya. Ida Betaro Sanghyang Widi dalam manifestasi beliau, apakah Siwo Raditya, Tritunggal, Sadasiwo, Pramosiwo, Lansiwo, ataupun Ida Betaro Suryo, apapun itu yang melinggih di sini. Di sini adalah linggihnya Ida Sanghyang Widi Wasa, Tuhan ya. Sehingga ini kategorinya karang suci. Nah, seperti itu. Karang suci. Nah, karang suci itu apa? Itu karang suci atau tempat suci, suatu tempat, suatu media yang memiliki batas tertentu dan sudah melalui proses penyucian, itu disebut dengan tempat suci. Mana tempat sucinya? Ya ini. Apa yang membedakan tempat suci dengan wilayah propan atau pekarangan kita? Level. Kalau ini level ya, ketinggian. Ini natar atau halaman, ini adalah halaman merajannya atau sanggahnya, kan sudah berbeda, ketinggiannya sudah berbeda. Inilah yang membedakan, ini karang suci dan ini adalah pekarangan rumah kita. Nah, seperti itu, nggak usah ditembok ya. Kalau ditembok ribet ini nanti. Nah, ribet dalam arti secara estetika bangunan terlalu ruwet kelihatannya ya, tempatnya sudah kecil, jadi nggak usah ditembok. Kalau seperti ini cukup dibedakan dengan level saja. Levelnya itu apa? Level ketinggian. Nah, begitu. Nah, kalau tembok itu kan batas namanya ya, batas. Ini juga sudah dibatasi. Apa batasnya? Ini batasnya ya. Nah, seperti itu. Tidak usah ditembok ya. Lain halnya kalau memang pelinggih itu, Padmo itu ada di desa, tempatnya memungkinkan. Nah, di sini biar seimbang juga, tempat bermain untuk anak-anak juga ada. Nah, seperti itu. Tempat geraso juga ada. Nah, ini namanya desainnya adalah desain keseimbangan. Nah, seperti itu. Agar satu pun tidak ada diabaikan.
karena merupakan sebuah kebutuhan ya. Ini Padmo, yang melinggih di Padmo ini ya bisa Siwo Raditya untuk pengayatan Bathara Sami, Sang Hyang Tritunggal, Sada Siwa, Pramo Siwa lan Siwa, bisa juga yang linggih di sini. Kemudian Ida Bathara Surya juga bisa ya. Apapun itu tergantung semeton sekarang siapa yang dilinggihkan, tergantung pinunas saking Ida Nalingsir, Ida Prando, Ida Empu ya, Ida Pandita misalnya, Ida Resi, Bujangga, Bagawan, Parawiku, Suryo Ringgriyo, atau kepada Rani Jero Mangku, kepada siapapun yang ditunaskan gitu maksudnya, itulah yang dilinggihkan ya. Siapa yang dilinggihkan itulah yang diayat ya, tergantung desa Kalopatro. Seperti itu. Nah kemudian satu lagi ada pelinggih ini namanya Tugu Karang atau Pengijang Karang, bentuknya seperti ini. Nah posisinya berbeda ya, terpisah dia, berbeda dengan Padmo ini tadi. Kenapa? Karena ini bukan merupakan pelinggih Ida Bathara ya. Ini adalah pelinggih Ida Bathara ya. Yang Padmo ya adalah pelinggih Ida Bathara. Kemudian yang Tugu atau Pengijang Karang ini bukan pelinggih Ida Bathara. Ini pelinggih Ida Bathara ya. Siapa yang melinggih? Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa Siwo Raditya, Tritunggal, Ida Bathara Surya, seperti itu. Nah kalau yang ini kalau yang melinggih ya, yang di apa ya, Pengijang Karang ini Mebiseka Kalo Raksa, yang sebagai apa ya, seperti satpam kapasitasnya di rumah kita, karangan kita. Makanya menyatu dengan karang ya, menyatu dengan karang, tidak menyatu dengan tempat suci. Nah ini kan terpisah ya, ini tempat suci ya, kalau ya saya explode dulu ya. Nah ini karang suci, ini adalah Pengijang Karang. Nah, kalau saya pindahkan ya, ini bisa ditaruh di sini sebenarnya, atau di mana saja secara etika ya. Nah, seperti itu. Nah seperti ini bisa. Nah agar apa ya, secara estetika itu bagus ya, kita kumpulkan di sini agar kita ada tempat bermain di sini. Seperti itu ya, etika bangunan namanya, proporsi kalau begitu ya. Nah jadi ini Pengijang Karang atau Tugu Karang. Fungsinya apa? Tentu tempat melinggih. Siapa yang melinggih? Sang Kaloraksa di sini melinggih. Maknanya apa? Agar Sang Kaloraksa di sini melinggih di sini, melindungi kita ya, melindungi seisi rumah ini. Nah, ibaratnya seperti satpam beliau ini, seperti satpam ya, yang menjaga rumah kita agar kita selamat, terhindar dari mara bahaya. Ini maha tahu, satpam inilah yang paling tahu terjadi sesuatu di rumah kita ini. Sang Kaloraksa inilah sang yang menang ya. Nah, seperti itu tujuannya. Berbeda dengan Padmo ini tadi, sehingga tempatnya pun berbeda. Ini menyatu memang dengan halaman kita, dengan karang kita ya. Namanya juga Tugu Karang, penunggu karang. Penunggu karang artinya penunggu itu pengijang gitu istilahnya ya, karang kita. Ini tempat suci kita. Nah itu mengenai pelinggih yang ada di BTN ya. Posisinya kalau pelinggih ini Kajok Angin, tentu di Ulu di Luan. Seperti itu semeton bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini, atau bisa japri saya langsung ya di WhatsApp. Karena apa ya, banyak sekali penanya-penanya ya, langsung ke WA yang welcome sekali. Atau bisa juga tulis di kolom komentar di bawah video ini di deskripsi. Baiklah, Ratu Idadani semuanya ya, pemekas kepada para wikan dari sejarah agama dan juga bangunan Bali. Saya Nyoman Murdana, lunas tuntunan, lunas pengempuro kepada semua pihak yang paham dengan bangunan Bali atau agama, Minokadi misalnya, Ida Nalingsir, Ida Prando, Ida Pandita Empu, Ida Resi, Bujangga, Bagawan, Parawiku ya, Suryandi Cangringgriyo, Ulako, Jelumangku, siapapun itu yang lunas tuntunan, agar tutorial saya ini bisa lebih sempurna dan lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan. Nah seperti itu. Jadi tutorial ini saya akhiri dengan
Pramo Santi. Om Santi 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 Om.